wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Isnaini Goniatul Karimah. Saya dari kelas PIJ. Di sini saya akan menyampaikan tentang praktek bimbingan konseling dengan metode Client Center. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan. Baik. Mbak, semoga Mbak bisa nyaman, rileks, dan anggap saja seperti ruangan yang tempat Mbak nyaman ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ismail Goniatul Karimah. Saya di sini sebagai konselor. Sebelumnya Mbak perkenalkan dulu ya, nama Mbak siapa? Nama saya Halina Talita Lina. Saya sekarang masih kuliah semester 4 di UIN Ponorogo. Oh iya. Rumahnya di mana ya, Mbak? Saya sebenarnya rumahnya di Pacitan, Mbak, di Adisari. Tapi kan saya kuliah di sini, jadi saya ngekos dekat di sini di Simanggi. Iya. Sudah semester berapa ya? Saya semester 4. Oh, semester 4 ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu kenapa Mbak datang ke sini? Kesini bertujuan untuk berkonsultasi ya, Mbak, tentang masalah saya di kuliahan, masalah pribadi saya. Oh iya. Maaf ya, sebelumnya sudah pernahkah Mbak ke konsultasi, bimbingan konsultasi konseling seperti itu? Sudah pernah? Belum, Mbak, ini masih pertama kalinya. Kebetulan Mbaknya dulu kan pernah menangani masalah teman saya. Dulu saya pernah kesini, menemani teman saya itu, dan alhamdulillah teman saya itu sudah bisa, sudah bisa berdamai dengan masalahnya. Jadi sekarang saya mencoba untuk berkonsultasi kepada Mbak Ina. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Mbak tahu sebenarnya apa itu bimbingan konseling? Sudah, Mbak, bimbingan konseling itu kan kayak Mbaknya memberikan saran gitu ya, Mbak ya? Ya, betul sekali. Bimbingan konseling itu di sini saya sebagai konselor dan Anda sebagai klien itu gunanya bimbingan konseling adalah kita membantu untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi, atau bisa jadi untuk mengupdate sesuatu potensi yang Anda miliki. Mungkin Anda susah untuk mengungkapkan atau Anda susah untuk mengembangkan diri Anda. Gitu. Oke. Sebelum masuk bercerita, di sini saya ingin menjelaskan ya, Mbak. Di bimbingan konseling ini ada 3 asas yang perlu Mbak ketahui sebagai konseling. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu yaitu Mbak berkonsultasi dengan saya itu dijamin atau tidak ada yang tahu tentang kerahasiaan atau cerita yang Mbak sampaikan atau masalah yang Mbak sampaikan kepada saya, kecuali saya, Mbak, dan Allah yang tahu. Jadi Mbak jangan khawatir kalau seumpama cerita Mbak atau pesan Mbak atau masalah Mbak saya sebarkan atau saya bacakan kepada orang lain, gitu ya, Mbak. Terus asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Di sini saya berharap Mbak itu bisa terbuka, bisa bercerita apa artinya, bisa bercerita senyamannya Mbak, seterbukanya Mbak, dan apapun itu silahkan mohon diceritakan. Karena nanti asal keterbukaan ini apabila Mbak jujur nanti atau Mbak terbuka nanti bisa membantu saya sebagai konselor untuk menangani kasus Mbak, gitu ya. Dan asas yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Mbak tadi kesini atas dasar keinginan sendiri atau disuruh ya? Saya sebenarnya keinginan sendiri, Mbak, tapi juga ada kan teman saya juga melihat saya merasa sedih, merasa bingung, merasa rapuh. Akhirnya teman saya menyuruh saya, ini kamu ke ini aja, ke konselor itu aja. Dulu saya gitu-gitu ya diceritakan, ya berarti intinya saya kesini itu ada dasar kesalahan saya sendiri dan orang lain. Oke, baik. Kalau Mbak sendiri yang berkeinginan, alangkah lebih bagus sekali kan, karena nanti kita bisa menikmati dengan enak. Mbak tidak terpaksa atau emang itu kan dari diri Mbak sendiri, gitu ya. Ya. Oke, sudah siapkah Mbak untuk memulai
bimbingan kita? Udah Mbak. Oke. Silakan diceritakan bagaimana masalahnya. Jadi saya mulai ya Mbak ya. Ya, Jadi silakan. saya tuh di sini saya tuh ragu Mbak, aslinya tuh ragu, kadang bingung kepada diri saya sendiri karena kan saya itu di kuliahan itu saya mengikuti banyak sekali kegiatan, lumayan banyak kegiatan, mulai dari ketua HMC, terus panitia-panitia itu lah Mbak. Itu kan saya itu mulai mengikuti kegiatan itu mulai dari semester 2 Mbak. Mulai dari semester 2 jadi sudah banyak kenalan, jadi sudah banyak dipasrai oleh teman-teman untuk menangani kegiatan-kegiatan gitu Mbak. Jadi saya itu benar-benar sibuk sekali dengan kegiatan tersebut. Terus tuh saya tuh sebenarnya saya tuh nggak ada beban sama sekali Mbak dengan kegiatan. Saya tuh suka sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti itu karena saya itu kan orangnya suka bersosialisasi ya Mbak. Suka berkumpul dengan teman-teman, suka ya seperti itulah. Tapi di sisi lain karena saya itu kan sudah masuk semester 4 ya Mbak, sudah mulai banyak sekali kegiatan dari dosen, mulai dari apa itu namanya ujian-ujian, terus kayak membuat yang kayak gitu loh Mbak. Kan semester tua kan begitu ya Mbak ya. Iya, sudah mulai sibuk gitu ya. Ya sudah mulai sibuk, pekerjaannya sudah mulai banyak, tugasnya juga sudah mulai menumpuk. Terus saya tuh bingung Mbak, gimana ya cara untuk mengatasi meminit waktu antara kegiatan saya dengan apa itu namanya belajar saya. Jadi saya tuh berusaha untuk bercerita kepada teman saya, bercerita kepada orang tua saya, kepada teman saya kurang suka Mbak bercerita kepada teman saya karena teman saya juga teman saya kan juga sibuk seperti saya ya Mbak. Jadi gimana ya, nggak terlalu memberikan masukan yang lebih. Terus kepada orang tua juga saya tuh mempunyai adik banyak Mbak. Jadi ibu saya itu kayak nggak terlalu memberikan saya nasihat banyak. Jadi gimana ya, intinya orang tua saya itu mendukung penuh semua keputusan saya. Nggak mau, kan saya sudah bercerita, saya itu sebenarnya masalah terbebani dengan ini saya tuh bingung gitu. Tapi ibu saya cuma bilang ya Mbak, kamu tuh saya tuh mendukung keputusan kamu, hanya seperti itu Mbak, nggak mau ngasih jalan keluar Mbak. Saya tuh bingung gitu loh jadinya. Jadi saya tuh kesini tuh ingin mencari penyelesaian masalah dari masalah itu saya. Menurut Mbak itu gimana ya Mbak, masalah saya itu ya? Ada jalan tengahnya, saya itu harus mementingkan kegiatan saya atau mementingkan belajar saya Mbak? Karena dua-duanya juga penting. Sebelumnya Mbak itu ikut organisasi, ada organisasi berapa ya? Berapa ya Mbak? Saya itu kalau ada kegiatan gitu ikut gitu aja Mbak. Semuanya saya ikutin. Jadi saya lupa Mbak. Gimana ya? 4 atau 3 atau 4 lebih lah. Mbak itu ikut organisasi, motivasinya apa? Atau mungkin Mbak itu ikut organisasi keinginan sendiri, atau ikut teman, atau mungkin disuruh orang tua, atau bagaimana? Kalau disuruh orang tua tuh enggak Mbak, karena orang tua saya kan itu tadi selalu mendukung apapun kegiatan saya, apapun keputusan saya. Jadi saya sendiri, karena saya kan tadi suka bersosialisasi, suka bersama masyarakat. Jadi dari saya sendiri ada, dari teman-teman juga ada, karena saya memiliki potensi yang besar ya Mbak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi organisasi itu Mbak menjadi ketua atau cuma anggota, atau gimana ya? Maksudnya seperti bagian penting dalam organisasi tersebut, mungkin bisa jadi bendahara atau jadi sekretaris, kan itu bebannya tinggi gitu. Iya Mbak, saya ketua HMC Mbak, terus saya juga panitia
jadi panitianya CK. Oh iya, iya. Baik, jadi Mbak di sana tuh karena keinginan Mbak sendiri, karena Mbak ingin menambah pengalaman, dan karena di situ Mbak diimbangi menjadi kepercayaan teman-teman gitu ya. Iya. Sebelumnya itu ketika Mbak organisasi itu apakah sudah dipilihnya Mbak? Iya Mbak, mengganggu sekali sebenarnya. Tapi itu saya tidak bisa kalau gimana ya Mbak, melepaskan salah satu dari kegiatan saya itu saya nggak bisa. Tapi di sisi lain tugas saya itu menumpuk Mbak. Saya tuh bingung mau manage waktunya kalau bagaimana. Berarti Mbak juga sering telat untuk mengumpulkan tugas, atau mungkin apakah nilai IPK-nya Mbak itu juga sempat turun atau bagaimana? Kalau iya sih Mbak, kalau dibanding dengan kan saya masuk kan dari semester 2 ya Mbak ya. Semester 1 itu saya IPK saya lumayan tinggi Mbak. Hampir 3,9 lah. Tapi setelah masuk kegiatan-kegiatan itu bukannya telat itu enggak Mbak. Alhamdulillah saya tuh walaupun sibuk tapi mungkin mepet deadline itu loh Mbak. Jadi kan saya Nggak maksimal nggak gitu ya? maksimal gitu Mbak kalau gitu. Gini ya Mbak, mungkin Mbak itu sebenarnya jiwa organisasinya besar, tapi di sisi lain Mbak juga ingin mengimbangi antara organisasi dan kuliah, dan juga membanggakan orang tua dengan mungkin IPK yang tinggi, dengan nilai yang tinggi, atau bisa dengan lulusan terbaik gitu ya Mbak. Mungkin dari kesimpulan cerita Mbak tadi ya, di sini mungkin saya akan sedikit memberi saran atau solusi ya. Sebenarnya baik Mbak berorganisasi itu baik, tapi mungkin Mbak juga harus lebih tahu Mbak itu di sini punya kewajiban yang lebih besar. Mungkin kuliah itu bisa diberikan itu nomor satu ya Mbak, daripada organisasi, karena mungkin organisasi itu adalah juga sama pentingnya, tapi mungkin untuk menambah pengalaman, menambah relasi seperti itu ya. Kalau memang Mbak merasa keberatan, Mbak merasa kok saya kurang maksimal, alangkah lebih baiknya Mbak mendahulukan kepentingan kuliah, seperti mungkin di saat kuliah Mbak masuk tepat waktu, tidak lupa absen, tidak telat. Jadi kalau emang organisasi Mbak itu memberikan dampak negatif kepada kuliah Mbak, alangkah lebih baiknya mungkin beberapa organisasi yang sekiranya Mbak kurang berminat atau mungkin kurang memberikan Mbak peluang yang lebih baik, dilepas saja tidak apa-apa Mbak. Jadi mungkin karena Mbak udah mengemban sebagai ketua HMJ, itu tanggung jawab yang besar, silahkan mungkin Mbak fokus satu atau dua organisasi dulu ya. Organisasi yang lain mungkin bisa vakum dulu atau bisa dilanjutkan setelah masa jabatan Mbak sebagai ketua HMJ itu sudah berakhir gitu. Karena apa? Kalau apabila Mbak terlalu sibuk dengan organisasi Mbak, otomatis kan jam tidur Mbak berkurang, jam istirahat Mbak berkurang, misalnya kan Mbak nanti sakit, nah nanti bisa mempengaruhi kuliah Mbak juga gitu. Jadi ibaratnya kita lebih mengutamakan kuliahnya dulu saja gitu ya Mbak, karena mungkin Mbak organisasi itu semua Mbak diberatkan, lebih baik lebih baiknya gitu ya Mbak memilih organisasi mana yang saya tuh benar-benar dipilih untuk bertanggung jawab paling tinggi. Yang lainnya mungkin kalau apabila masih ada teman atau bagaimana, mungkin Mbak bisa menolak. Mungkin teman ini lebih bagus mungkin kerjanya daripada saya. Kasihan Mbak juga nanti karena belum bagi waktu. Oh ya, sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah mungkin Mbak bercerita atau mendengarkan solusi dari saya? Alhamdulillah ya Mbak, saya sudah merasa lebih lega karena sebelumnya saya bercerita itu tidak ada yang memberikan solusi yang tepat bagi saya. Ya, saya berkonsultasi dengan Mbak, saya sudah memiliki titik terang. Jadi untuk kesimpulannya bagaimana ya Mbak? Mungkin kesimpulannya saya akan melepaskan organisasi saya, mungkin yang tidak terlalu membutuhkan saya, mungkin saya akan saja. Nanti kalau
saya benar-benar dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan, saya akan tetap itu. Mungkin saya akan menjadi ketua HMC saja, Mbak. Jadi mungkin di sini kita Mbak bukan untuk memutus rantai organisasi Mbak, enggak, tapi lebih ke bagaimana manage waktu ya, gitu ya Mbak. Mungkin yang paling susah yang mana Mbak? Mungkin atau Mbak memutuskan untuk keluar dari organisasi itu berat atau bagaimana Mbak? Saya tuh sebenarnya ya gimana ya Mbak, saya tuh suka sekali masalah bersosialisasi itu, makanya saya tidak bisa melepaskan. Tapi setelah mendengar solusi dari Mbak, saya menyadari bahwa memang saya itu perlu membanggakan orang tua ya Mbak. Saya itu kayak di semester 1 itu saya memiliki IPK yang tinggi, kok sekarang saya tidak. Saya berusaha untuk mungkin lebih ke berhenti dari beberapa panitia, berhenti dari beberapa kegiatan. Nanti saya akan mementingkan kegiatan yang mungkin lebih menentukan saya dan lebih mementingkan sekolah saya, kuliah saya. Betul sekali. Oke, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi atau kita nanti sambung ke pertemuan berikutnya, karena mungkin waktunya sudah habis ya Mbak untuk pertemuan ini. Nanti setelah Mbak mungkin mencoba bagaimana dari hasil kesimpulan tadi atau saran dari masukan dari saya tadi, coba Mbak terapkan dulu, nanti bagaimana perkembangannya silahkan nanti Mbak datang ke sini lagi mungkin 1 minggu atau mungkin 10 minggu ya Mbak, sesuai mungkin menyelesaikan jadwal dulu Mbak, karena Mbak juga butuhkan. Jadi saya beri kelonggaran mungkin seminggu atau 1 minggu. Kalau hari Minggu Mbaknya bisa Mbak? Kalau bisa saja, tidak apa-apa. Nanti Mbak coba hubungi saya, nanti kontak ketika saya mungkin ada klien yang lain atau bagaimana, nanti Mbak sesuaikan jam itu ya. Nanti saya sesuaikan jamnya Mbak dan kita mencari waktu yang Ya, mungkin sekitar pagi aja seperti ini ya Mbak ya. tidak apa-apa. Oke, mungkin masih ada yang ingin saya bantu atau sudah cukup? Bisa Mbak, insya Allah. Ya, sudah lega ya Mbak? Insya Allah, alhamdulillah. Semoga setelah pulang dari sini Mbak merasa lebih baik dan mungkin dari solusi yang sudah saya berikan tadi bisa membantu Mbak, gitu ya. Baik, untuk ini silahkan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya Mbak, sampai di sini dulu. Nanti mungkin lebih lanjut nanti bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang, ya Mbak. Oke, kalau begitu saya